Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Dwi Anggraini dari Fakultas Pertanian dan Prodi Teknologi Hasil Pertanian 2022. Nah, jadi di video kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Kimia Pangan yang diampu oleh Ibu Yuvita mengenai fenomena kimia pangan. Nah, materi yang ingin saya bahas di video kali ini mengenai reaksi Maillard. Nah, mungkin dari beberapa teman-teman yang belum tahu apa sih reaksi Maillard. Oleh karena itu, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih itu reaksi Maillard. Nah, di sini ada table of contents, yaitu merupakan pokok-pokok pembahasan yang akan saya bahas dari video kali ini. Nah, yang pertama, pengertian, sejarah perkembangan reaksi Maillard, dan juga yang kedua ada mekanisme reaksi, dan yang ketiga faktor yang mempengaruhi. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung membahas pembahasan pertama, yaitu mengenai sejarah perkembangan reaksi Maillard. Nah, sebelum memasuki sejarahnya reaksi Maillard, saya akan membahas pengertiannya terlebih dahulu. Kita akan singgung dan omongin tentang Maillard. Apa sih itu reaksi Maillard? Reaksi Maillard adalah reaksi antara gula pereduksi dengan asam amino yang disertai dengan adanya pemanasan. Setelah reaksi Maillard juga digunakan sebagai penggambaran urutan kompleks reaksi kimia antara karbonil dan asam amino dalam sistem biologis. Gula sederhana adalah hasil penguraian karbonhidrat yang lebih kompleks, jadi tidak harus berbentuk gula. Bisa berupa olahan tepung atau kandungan karbo dalam daging. Senyawa yang dihasilkan dari reaksi Maillard disebut sebagai produk Amadori. Jadi, Maillard itu terjadi karena adanya suhu yang tinggi. Segitu saja penjelasan tentang reaksi Maillard. Selanjutnya sejarahnya, di sini ada foto penemu reaksi Maillard, yaitu Louis Camille Maillard. Reaksi Maillard pertama kali ditemukan oleh Louis Camille Maillard pada tahun 1912 yang mengamati perubahan warna coklat dari asam amino dan karbohidrat sederhana. Reaksi kimia ini dapat ditemukan pada banyak aspek kehidupan, misalnya dalam pengembangan produk farmasi, dalam bidang kuliner, dan dalam tubuh manusia beserta dampaknya bagi kesehatan. Dan merupakan orang pertama yang mengamati pembentukan warna coklat dari reaksi antara gula pereduksi dengan asam amino. Terjadi ketika sedang melakukan percobaan cara sintesis protein dari campuran diglukosa dengan asam amino sistem larutan pekat semi kering. Nah, reaksi yang menimbulkan reaksi pencoklatan ini akhirnya disebut dengan reaksi Maillard dan juga dikenal dengan nama lain yaitu reaksi pencoklatan non-enzimatis. Nah, penemuan Maillard pada tahun 1912 ini memicu para ilmuwan dan mendorong para ilmuwan lainnya untuk melakukan pengamatan lebih lanjut mengenai fenomena-fenomena
pada reaksi gula pereduksi dengan asam amino atau Maillard ini. Nah, lalu pada tahun 1953 ada seorang ilmuwan bernama Hodge, yaitu orang pertama yang menjelaskan urutan kompleks dari reaksi Maillard dan dibuat suatu skema pada tabel di samping. Dan dia membuat skema yang jauh lebih sempurna, dan skema ini akan masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu mekanisme reaksi. Nah, skema reaksi Maillard menurut Hodge terbagi menjadi 3, yaitu terbagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap pertama. Tahap pertama dari reaksi Maillard adalah penambahan gugus karbonil dari rantai terbuka gula pereduksi ke gugus amino, utama dari asam amino, peptida, dan komponen beramino yang lainnya. Hasil dari reaksi ini disebut dengan basa shift. Basa shift terbentuk dengan adanya dehidrasi yang kemudian mengalami siklisasi membentuk aldosilamin dengan substitusi nitrogen. Selanjutnya akan terjadi penyusunan kembali strukturnya menjadi satu amino, 1 deoksi, dan 2 ketosa atau senyawa intermediat Amadori. Jika gula berupa aldos atau 2 amino 1 deoksi, aldos atau senyawa intermediat Heinz. Jika gula pereduksi berupa ketosa, kedua senyawa intermediat ini tidak menunjang komponen cita rasa secara langsung, tetapi merupakan prekursor komponen cita rasa yang penting. Tahap kedua adalah senyawa intermediat melibatkan dekomposisi ARP atau Amadori rearrangement produk atau pembentukan kembali senyawa Amadori, sehingga terbentuk kembali senyawa-senyawa volatil dan non-volatil beberat molekul rendah. Pada tahap ini terjadi dehidrasi dengan melepas 3 molekul air membentuk furfural atau melepas 2 molekul air membentuk redukton. Selain itu, pada tahap ARP juga terjadi tahap fisi dengan cara adolisasi. Selanjutnya, terjadi degradasi Strecker yang melibatkan interaksi asam amino dengan senyawa karbonil baik berupa dehidrodukton maupun produk-produk fisi. Nah, tahap akhir atau tahap ketiga ini dalam reaksi Maillard adalah konversi senyawa karbonil, furfural, produk-produk fisi, dehidroreduktor atau aldehida Strecker menjadi produk berberat molekul tinggi, yaitu melanoidin melalui interaksinya dengan senyawa amin. Nah, di reaksi Maillard pun ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Contohnya seperti jenis gula, bentuk bahan pangan, pH atau tingkat keasaman, suhu, waktu pemanasan, dan penambahan natrium metabisulfit. Yang pertama, jenis gula. Jenis gula yaitu ada glukosa. Lebih mudah mengalami reaksi Maillard dan semakin lama dipanaskan, maka semakin pekat warna pencoklatannya. Sedangkan sukrosa untuk jenis gula ini tidak terjadi perubahan warna apapun. Yang kedua, bentuk bahan pangan. Bahan pangan dalam bentuk ini terbentuk pelarut lebih cepat, mengalami reaksi Maillard daripada yang berbentuk butiran atau padatan. Yang ketiga, pH atau tingkat keasaman. Reaksi Maillard berlangsung cepat pada kondisi basa atau pH tinggi. Yang keempat, yaitu suhu. Reaksi Maillard akan berlangsung cepat pada suhu yang tinggi, yaitu di antara
150 sampai 260 derajat Celcius. Yang kelima, waktu pemanasan. Nah, semakin lama waktu pemanasan, maka semakin banyak zat melanoidin yang terbentuk dan semakin tinggi intensitas warna coklat yang akan dihasilkan. Dan yang terakhir, keenam, penambahan natrium metabisulfit. Pada penambahan natrium metabisulfit akan memperlambat atau bahkan menghambat terjadinya reaksi Maillard. Karena itu, natrium metabisulfit dikenal sebagai zat anti-browning. Nah, di sini saya akan membahas contoh terjadinya fenomena reaksi Maillard. Di sini ada pencoklatan pada proses pemanggangan roti tawar. Contohnya seperti di gambar. Inilah proses pencoklatan pada pemanggangan roti tawar. Dan selanjutnya ada pencoklatan pada proses pemanggangan daging. Seperti yang ada di contoh. Proses pemanggangan daging yang dilakukan. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.